Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS 6 Jakarta ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Walaupun masih dalam kondisi pandemi ya, kita harus tetap bersemangat. Semuanya masuk ya nak ya. Semoga kalian di semester genap ini bertambah semangatnya untuk tetap belajar dengan Ibu Dewi ya, Ibu Dewi Astuti, kelas 9 tahun 2022. Baik anak-anakku, untuk KD 3.9 yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat, pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca maupun didengar. Baik anak-anakku, sudah mendengar kata diskusi? Sudah sering ya? Nah, tentunya diskusi itu kebutuhan setiap hari ya. Sebenarnya ini tidak secara langsung kalian mengadakan pembicaraan tentang suatu hal. Nah, tentunya di sini ada sebuah perbedaan antara satu dengan lainnya ya. Nah, tetap tujuannya itu adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas agar tersampaikan dengan baik ya, sehingga terjadi mufakat ya, mufakat antara kedua belah pihak atau lebih. Nah, baik anak-anakku, teks diskusi nanti yang akan dipelajari adalah identifikasi informasi teks diskusi. Ya, kalian harus tahu apa saja informasi yang terdapat dalam diskusi, ya, terus bagaimana kegiatannya, ya, bagaimana keterlibatannya, nah, tujuan dan manfaatnya, ya, tentunya. Nah, lalu kalian bisa menyimpulkan isi diskusi dan struktur-struktur diskusi serta kebahasaannya, dan kita akan mempraktikkan presentasi teks diskusi, ya. Nah, dalam diskusi merupakan wacana yang berupa tulisan ya, yang membeberkan dua pendapat yang berbeda satu sama lain dan saling mendukung. Ada yang pro dan ada yang kontra tentunya ya. Diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi penulis. Ya, maksudnya di sini penulis ini sebagai notulennya ya, dan di sini ada moderatornya yang mengatur jalan diskusi. Baik nak, tentunya di dalam diskusi terdapat struktur. Dalam diskusi itu strukturnya apa saja? Nah, kalian harus paham ya. Tentunya ada hal yang mendukung dan yang menentang, serta bagaimana simpulan di akhir diskusi. Memuat informasi cenderung bersifat informatif ya. Informatif argumentatif itu berarti mengajak kepada semua peserta diskusi ya, dengan ide-ide yang baik ya, tentunya yang masuk akal dan tidak menggurui. Dalam artian di sini dalam menyelesaikan pendapat ini harus saling memahami ya, baik ada yang kontra dan pro. Nah, bagaimana nanti di akhir di dalam diskusi tersebut bisa terselesaikan dengan musyawarah ya. Nah, menerapkan unsur kebahasaan. Nah, diskusi kalian harus mencermati ya tentang hal-hal apa saja, apa ide kalian dalam diskusi, tentunya ditentukan dalam tema ya. Lalu tujuan berdiskusi itu apa ya? Tujuannya tentunya untuk mencapai kesepakatan kedua pihak ya, walaupun tadi sudah ada pro dan kontra dan ada manfaatnya ya.
Baik, lanjut. Ya. Nah, teks diskusi berupa informasi, berupa pendapat ya, pro dan kontra. Ada yang menentang, ada yang setuju. Nah, ini adalah hal kewajaran, ya, hal yang lumrah di dalam diskusi. Pendapat pro atau mendukung adalah pendapat yang berisi pernyataan, ya, yang menunjang. Sementara kontra berarti yang tidak kesetujuan terhadap sebuah masalah yang terjadi. Baik, selanjutnya identifikasi informasi teks diskusi. Kalian harus pahami, tadi dari awal sudah Ibu jelaskan bahwa informasi diskusi itu terdapat ciri-ciri teks diskusi, informasi teks diskusi, atau pendapat dan kontra di dalam diskusi. Ya, nah, ini yang membedakan pendapat pro dan kontra. Baik, lanjut. Kesimpulan isi teks diskusi nanti kalian menentukan dengan kelompoknya, ya, apa itu isi diskusi, bagaimana meringkas diskusinya, dan menyimpulkan isi diskusinya. Ya, sudah jelas dari penyampaian ini? Ada pertanyaan? Baik, Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, lalu langkah-langkah dalam meringkas diskusi, ya. Ketika kalian berdiskusi, tentunya ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat, kalian jadikan bahan ya untuk bertanya atau menyampaikan kembali tanggapan. Nah, menentukan gagasan pokok ya tiap paragraf. Nah, di sini bisa kalian tentukan isi-isi poin penting di dalam diskusi. Lalu kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf, ya. Nah, paragraf itu tentunya menyatakan isi ya dari diskusi. Baik, nah langkah-langkah menyimpulkan, kalian membaca teks ini. Kalau di dalam teks diskusi, mencatat isi pokok dan menyusun pokok paragraf menjadi sebuah puisi yang lengkap dan utuh, ya. Nah, baik, lanjut struktur kebahasaan. Strukturnya apa saja? Kaidah kebahasaannya dalam diskusi, ya. Nah, ini tidak akan lepas di dalam pembelajaran bahasa, ya. Struktur bahasa, struktur diskusi, dan struktur teks diskusi. Baik, lanjutkan. Kaidah diskusi, ya tadi sudah ya. Nah, mengingatkan kembali bahwa struktur diskusi tadi sudah sedikit dibahas sebelumnya. Ada argumen ya, penjelasan pro, argumen kontra yang disampaikan, ada isu, ada simpulan ya. Nah, baik, isu merupakan pernyataan awal ketika permasalahan itu akan muncul. Jadi sebelum kegiatan diskusi sampai ke argumen, itu tentunya ada isu atau masalah yang muncul di awal. Itu apa? Argumen pro berarti tadi yang mendukung, ya. Mendukung berarti kesetujuan terhadap isi. Argumen kontra berarti ketidaksetujuan atau tidak sepihak ya, tapi bukan berarti ini saling kontradiktif yang tidak santun ya, tetap harus menyampaikan dengan bahasa yang santun. Lalu menyimpulkan. Nah, menyimpulkan di sini kalian ambil garis besarnya dari diskusi tadi ya. Sehingga menjadi sebuah pernyataan yang dapat diterima ya oleh peserta lain ya. Baik, nah kalian sudah bisa memulai diskusi dengan bahasa yang santun tentunya dan berkarakter ya. Nah, sesuai dengan kaidah dan bahasa ya. Nah, kaidah bahasanya ada kalimat argumentatif, kalimat kajian ya, kata kajian, kata populer, konjungsi. Nah, ini tidak akan lepas. Kalimat argumentatif berarti kalimat yang menjelaskan secara pendapat yang membujuk ya, menyatakan sebuah fakta-fakta dan data. Nah, di sini kalian secara persuasif menyampaikan kepada para peserta ya, atau kepada para pembaca. Kata kajian, kata istilah yang sulit ya, atau yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Ya misalnya kata kajian dari
bidang pendidikan, ya, bidang ekonomi, bidang agama, atau bidang seni dan lain-lainnya. Jadi kata kajian ini perlu melihat kamus ketika kalian tidak paham, ya. Kata populer, kata yang sehari-hari, kata yang sudah memasyarakat, ya. Ini contohnya nanti Ibu jelaskan, ya. Ini kalau kata populer ini yang biasa yang sehari-hari kalian dengar. Konjungsi, kata hubung, ya. Kata hubung ini cukup banyak, ya. Ada kata hubung kesetaraan, ya. Kata ujung pilihan, konjungsi pilihan, konjungsi perlawanan, ya. Pengandaian, konjungsi penyebaban, ya, dan lain-lain. Nah, kalau kata kajian ini, misalnya kata istilah pendidikan itu banyak, ya. Contoh-contohnya. Nah, kalian nanti ini bisa lihat di kamus, ya. Kalau kata kajian bisa dipahami, ya, Nak, ya. Ini tolong diperdalam, ya, untuk kata kajian, kata populer. Kalau kata populer, kata sehari-hari, ya. Langkah-langkah dalam diskusi, nah ini ketika kalian praktik, ya, kalian bisa menyusun teks diskusi, menyunting berarti memperbaiki tulisan, ya, atau menyampaikan bahasa yang benarnya seperti apa, menyajikan diskusi, silakan, ya. Berarti di sini diskusi dengan praktek, ya, dengan mencermati hal-hal yang santun. Nah, aspek struktur tadi sudah dijelaskan, ada isu, ada pro kontra, dan simpulan, ya. Tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Baik, Nak, demikian, ya, penyampaian materi Ibu di awal tahun, dan kalian tentunya harus semangat, tetap semangat, sehat, ya. Semoga bermanfaat. Nanti Ibu lanjutkan di materi berikutnya, ya. Masih tentang diskusi tentunya, ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.